Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat berjumpa di Perspektif Kepala Suku Nusantara. Saya meminta agar kita maksimalkan pergerakan kita, perjuangan kita dalam rangka menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kami yang ada di Kalimantan Timur, yang berpusat di Kutai Kartanegara, sudah melakukan audiensi dengan pihak pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga DPRD 2 Kutai Kartanegara. Selanjutnya kami juga mengadakan audiensi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPD Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Timur, dan kami menunggu reschedule daripada DPRD Kalimantan Timur yang sudah 2 kali kami ke sana. Kebetulan DPRD Kalimantan Timur ini sibuk rapat sehingga kami belum bisa diterima, tapi insya Allah mudah tidak lama mereka membuat schedule agar kami bisa ketemu. Kami yang bergerak dari Kalimantan Timur juga akan melanjutkan roadshow kami ke perguruan tinggi dan sampai kepada sekolah-sekolah yang ada di desa-desa untuk menyampaikan tentang perjuangan ini agar mereka memberi dukungan. Kami mendapat informasi bahwa BPIP akan menyampaikan kurikulum pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah, entah apa bunyinya, entah apa judulnya, tetapi itu bagus. Hanya saja apapun yang dilakukan untuk penegakan Pancasila, sekedar berceramah, sekedar berteriak, berorasi, sekedar menulis di artikel-artikel atau bicara di media massa, itu tidak akan bisa membuat Pancasila ini segera diterapkan secara murni dan konsekuen, karena ini mempengaruhi perilaku seluruh rakyat Indonesia, terutama mempengaruhi perilaku para penyelenggara negara dan para penguasa. Jadi satu-satu yang kita bisa yakin bahwa ini akan berjalan dengan baik, kita membuat dalam bentuk revolusi penegakan Pancasila. Revolusi artinya perubahan yang fundamental dan cepat. Nah, kalau program Pak Jokowi mengenai nawacita dan revolusi mental, ini sebenarnya revolusi mental ini kalau lihat daripada bahasa, mohon maaf, kalau sudah sampai 2 jilid sampai hari ini bukanlah revolusi, tetapi evolusi, itu dalam kamus bahasa. Jadi evolusi adalah perubahan yang berjalan perlahan-lahan dan memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu program Pak Jokowi, baik nawacita maupun revolusi mental, yang arahnya untuk menegakkan Pancasila dengan baik di negeri ini,
baik di tingkat program, tetapi tingkat pelaksanaannya belum tentu dapat mengubah perilaku rakyat Indonesia seluruhnya, terutama rakyat Indonesia, oknum-oknum yang menjadi penyelenggara negara, karena mereka lah yang harus diubah lebih dulu untuk memberi contoh kepada masyarakat akar rumput, masyarakat kecil, rakyat jelata. Tanpa mereka yang berubah perilakunya, maka yang di bawah mungkin akan sulit untuk mau mengubah perilakunya. Oleh sebab itu, ada semacam himbauan yang sudah lama saya dapat, semacam pendapat kalau mau menegakkan Pancasila, mulailah dari diri kita sendiri. Ya, kalau rakyat kecil pasti mudah, tetapi mereka yang terbalut di dalam sistem atau lingkaran kekuasaan itu yang sulit. Oleh sebab itu yang perlu memberi contoh adalah mereka. Kalau di bawah tidak ada ikatan apa-apa yang menyulitkan mereka. Rakyat kecil tidak ada hambatan apa-apa kalau sudah melihat contoh yang bagus yang disampaikan oleh semua pejabat, wakil rakyat atau semua penyelenggara di negara dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terbawah. Maka program Pak Jokowi tinggal program yang mungkin berjalan juga tetapi tidak signifikan. Saya sudah bertanya di mana-mana, di beberapa tempat, apakah mengenal dan apakah sudah disentuh oleh gugus tugas yang sudah dibentuk dengan melibatkan beberapa menteri di pemerintah pusat itu, supaya sampai ke daerah-daerah juga punya gugus tugas. Revolusi mental itu ternyata tidak ada yang mengatakan mengetahui, artinya tidak jalan maksimal. Sudah jalannya aja tidak maksimal dan sudah tidak diikat dengan suatu sistem, maka mustahil itu bisa berjalan dengan baik. Satu-satu yang bisa berjalan dengan baik ketika program-programnya seluruhnya diikat oleh sebuah sistem, sehingga semua siapapun dia, penguasa dan rakyat jelata, tunduk kepada sistem. Setelah tunduk kepada sistem, maka penegakan Pancasila itu benar-benar bisa mengubah perilaku bangsa ini seluruhnya, dari penguasa sampai rakyat jelata. Karena memang tidak mungkinlah Pancasila itu bisa diterapkan secara murni dan konsekuen tanpa penerapan nilai praktisnya itu dilakukan dalam keseharian hidup orang-orang Indonesia. Tidak akan ada yang berubah kalau di lingkaran kekuasaan tertinggi masih hidup yang namanya kelompok oligarki. Undang-undang kita juga tidak menyentuh masyarakat, tidak menyentuh keadilan, ekonomi juga tidak menyentuh kemanusiaan, kemasyarakatan, tetapi hanya orang-orang tertentu yang menikmati berlebihan. Hukum kita juga tidak menyentuh keadilan, politik kita tidak menyentuh politik kenegaraan, tetapi justru memperbesar politik praktis yang memang merusak tatanan politik kita. Nah, satu-satu cara, saya ulang lagi, bahwa satu-satu cara penegakan Pancasila ini bisa berhasil hanyalah dengan pendekatan sistem. Dan konsep-konsep menuju kepada pendekatan sistem itu ada pada kami, para kelompok pejuang penegak Pancasila yang sudah bergerak sekarang. Konsepnya ada pada tim Ormas Perhimpunan Satria Indonesia Nusantara. Kalau pemerintah atau presiden mendekretkan penegakan Pancasila dan secara murni dan konsekuen, maka konsep yang ada pada kami, sistem yang pada kami siap dipakai. Dan insya Allah kita melihat kalau itu dibuat dalam bentuk revolusi, maka segera kita bisa mengubah negara yang carut marut ini, yang merugikan masyarakat ini, mulai dari nol. Kita lupakan masa lalu, kita tata kembali mulai dari nol negara ini, pemerintahannya,
dan perilaku rakyatnya, perilaku penguasanya sesuai dengan perilaku atau nilai praktis Pancasila itu. Itu yang baru bisa berjalan penerapan Pancasila, penegakan Pancasila. Kalau tidak itu cuman himbauan, cuman teriakan-teriakan, cuman saran-saran, cuman ceramah-ceramah. Itu tidak akan bisa mengubah Indonesia. Saya mengikuti beberapa pendapat para penulis, para pembicara, sungguh bagus, luar biasa. Saya kagum, saya tidak punya pengetahuan analisis, saya tidak punya analisis yang luar biasa seperti mereka berdasarkan teori ilmu, berdasarkan ilmiah. Tetapi mohon maaf saya katakan, sekarang kita tidak memerlukan teori, tetapi kita memerlukan praktiknya. 1000 teori hanya membuat kita menjadi terjebak di dalam dialektika setiap hari, sehingga penerapan Pancasila juga tidak terlaksana. Kita hanya menunggu ucapan-ucapan yang hebat-hebat dari teori-teori itu, tapi kita tidak mempraktikannya. Kami menyediakan bagaimana cara mempraktikannya, yaitu dengan sistem. Jadi teori kita hanya bahwa tegakkan Pancasila dengan sebuah sistem. Tujuannya adalah untuk kebaikan bersama seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli dia penguasa, tidak peduli dia wakil rakyat maupun rakyat jelata. Kita mengalami kebaikan bersama di negara yang berdasarkan Pancasila ini. Kepada sahabat kepala suku di seluruh tanah air yang sudah bergerak, juga jaringan Satria Indonesia Nusantara, supaya melakukan seperti yang kami minta tadi, melakukan roadshow seperti kami, buat surat, suruh sampaikan ke pemerintah pusat, dan apabila sudah semua seluruhnya, kita akan datang ke Presiden untuk minta didekretkan penegakan Pancasila murni dan konsekuen, lalu menyerahkan konsep-konsep yang sudah tersedia. Kami juga masih harus turun ke kabupaten kota yang belum kami jangkau, turun ke perguruan tinggi, sehingga kepada sekolah-sekolah, agar mereka mengerti perjuangan ini dan memberi dukungan sepenuhnya. Walaupun sesungguhnya banyak orang, banyak tokoh juga sudah merindukan penegakan Pancasila itu, tetapi mereka belum tahu bahwa seperti apa konsep penegakannya, seperti apa sistem yang diyakini dapat untuk membuat semua orang tunduk ke sistem. Karena kalau penegakan Pancasila masih diserahkan kepada kewenangan penguasa dan kesadaran orang, berkali-kali saya katakan bahwa itu tidak mungkin berhasil. Sementara kalau Pancasila ditegakkan secara murni dan konsekuen dengan pendekatan sistem, maka semua komponen-komponen bangsa, terutama komponen-komponen penyelenggara pemerintah, penyelenggara negara, dan wakil rakyat yang harus tunduk kepada sistem itu, maka apapun programnya pasti bisa berjalan. Dan kami punya suatu solusi bagaimana bisa segera membayar utang negara, segera membuat negara ini menjadi tenang, segera kita bisa melanjutkan pembangunan untuk menjadi masyarakat, untuk mencapai masyarakat adil, makmur, merata. Jadi para sahabat kepala suku, para anggota Perhimpunan Satria Indonesia Nusantara, jangan ragu. Secara kerinduan, secara keinginan seluruh rakyat Indonesia, kita yakin pasti merindukan penegakan Pancasila yang murni dan konsekuen, merindukan bahwa kita bisa benar-benar dapat menunjukkan nilai praktis Pancasila setiap hari di dalam kehidupan kita, nilai yang begitu indah dan manis, di mana kita saling
menghormati hak orang lain. Kita juga saling penuh dengan kebersamaan, ramah tamah, dan kita juga bisa menjadikan diri kita sendiri pejuang, penegak kebenaran dan keadilan yang juga ada di dalam butir ke-8 dari sila yang ketiga, bahwa itu mengamanatkan semua orang Indonesia harus masing-masing, entah dia pejabat tinggi, penguasa, sampai rakyat jelata, amanatnya supaya masing-masing kita berani membela kebenaran dan keadilan itu, seperti yang saya lakukan lebih 30 tahun untuk membela masyarakat yang tidak memperoleh kebenaran dan keadilan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, sudah ada pada kita dalam kebatinan kita dan praktik kehidupan kita, insya Allah juga bahwa tidak akan ada masalah kita dalam kehidupan yang manis, seperti sebuah syair seorang nabi yang mengatakan bahwa alangkah indahnya kalau kamu hidup dengan rukun, karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Tentu kalau negara kita terus carut marut dengan slogan-slogan yang mulai menyakiti satu dengan lain, yang berkuasa mulai menekan kehidupan yang dikuasai. Politik bukan untuk mengurus negara, bukan politik kenegaraan, tetapi praktik politik praktis yang oleh masyarakat awam disebut akal-akalan. Jadi kalau orang merasa dia diakali, dia bilang dia dipolitiki. Nah, kalau yang dipolitik, dia menyebutkan dia dipolitiki, berarti dia baru diakal-akali. Kita lihat banyak akal di dalam politik praktis kita pada saat pilihan dijalankannya, dilaksanakannya pilihan langsung, baik pilkada, pemilihan legislatif presiden dan wakil presiden, penuh dengan akal-akalan. Dan ini sangat tidak baik, bahwa kita tidak terdidik menjadi orang yang cerdas, orang yang sudah cerdas kehidupannya, pemikirannya dibunuh kecerdasannya untuk mengikuti politik akal-akalan. Politik akal-akalan ini terjadi pada politik praktis kita. Sementara kalau politik kenegaraan kita tentu berjuang supaya masyarakat mencapai adil makmur. Dan Pancasila harus diterapkan di dalam perpolitikan kita sepenuhnya, karena Pancasila mendukung politik kebangsaan itu. Dan sangat tidak baik kalau Pancasila dijadikan alasan untuk melakukan politik praktis yang penuh dengan akal-akalan. Jadi kami sekali lagi minta supaya semua jaringan pejuang penegak Pancasila yang ada seluruh tanah air bergerak kita supaya lebih maksimal, lebih cepat kita bisa datang ke presiden untuk minta didekretkan. Dan kalau video saya ini kebetulan didengar atau ditonton oleh para pejabat negara, oleh wakil-wakil rakyat, saya pesan juga dari tempat ini sebagai kepala suku Nusantara yang sangat peduli dengan kehidupan rakyat kecil ini, supaya saudara juga memberi dukungan. Kalau secara posisi atau jabatan saudara tidak berani untuk berbicara sendiri, berjuang sendiri, ikutlah perjuangan kami. Berada di belakang kami untuk memperkuat barisan perjuangan agar cepat tercapai, bahwa kami yang bertanggung jawab ke depan, bahwa kami yang harus menghadapi rintangan apapun. Karena kalau saudara sendiri mungkin dihambat oleh sistem yang sudah terbangun mengikat Anda pasti tidak berani terang-terangan, kecuali kalau Anda sudah di luar sistem. Cuman saya juga banyak ragu, mengerti atau tidak mantan-mantan pejabat, mantan-mantan wakil rakyat yang sudah di luar sistem, artinya sudah tidak duduk lagi. Ada enggak mereka berani berjuang
Adakah konsep-konsep pada mereka yang jitu, yang bisa benar-benar diterapkan untuk mengubah perilaku kita, agar kita dapat menerapkan nilai praktis Pancasila setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau nilai praktis Pancasila sudah diterapkan oleh siapapun, maka nilai instrumental Pancasila yang berupa norma itu kita terapkan pasti bisa diterapkan di dalam hukum di Indonesia, di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada konflik kepentingan antara penguasa dan rakyat, dan hukum kita benar-benar menyentuh kemanusiaan, menyentuh keadilan. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan saudara semua. Salam Pancasila, salam Pancasila.